Mandalika adalah kepingan keindahan alam yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pesona Mandalika tak kalah dengan Pulau Dewata Bali. Jajaran pantai landai, berpasir putih dan bersih adalah salah satu pesona yang dimiliki Mandalika. Pesona Mandalika ini amatlah sayang bila hanya dinikmati oleh wisatawan semata. Pesona Mandalika ini haruslah bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat, mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik, dan menggerakkan roda-roda perekonomian. Atas dasar inilah, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus dan menasbihkan Mandalika sebagai salah satu dari 3 destinasi wisata prioritas. Terbitnya peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memperbesar arus investasi ke destinasi pariwisata prioritas yang dilakukan dengan skema kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata. Terbitnya peraturan pemerintah ini mendorong Mandalika untuk segera berbenah diri, bersiap melakukan terobosan, mengejar target kunjungan wisata dengan sebuah persembahan, sirkuit balap tingkat dunia MotoGP Mandalika. Event ini akan membangun sebuah mindset baru yang menciptakan perilaku yang seperti apa? Perilaku yang bisa menciptakan lapangan kerja tadi itu. Jadi ada perilaku kreatif dari masyarakat itu yang kemudian akan memicu berputarnya perekonomian daerah. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika memiliki luas 1.035 hektar terletak di bagian selatan Pulau Lombok menghadap ke Samudra Hindia. Mandalika berasal dari nama tokoh cerita rakyat Lombok Tengah, Putri Mandalika. Ia dipercaya muncul setahun sekali membawa berkah dengan menjelma menjadi cacing laut. Kehadiran putri cantik ini diperingati dengan upacara bau nyale yang diadakan di Pantai Seger, salah satu pantai indah di KEK Mandalika. Selain Pantai Seger, Mandalika juga menyimpan pesona pantai lainnya, yaitu Pantai Kute dan Pantai Tanjung An. Selain barisan pantai berpasir putih serta air laut yang menghampar biru kehijauan, Mandalika juga memiliki perbukitan landai. Bukit Merese namanya, terletak di sisi pantai Tanjung An. Panorama Mandalika terasa sangat eksotik dari puncak bukit ini, terutama saat menyaksikan matahari beranjak tenggelam. Tak ada pohon besar di Bukit Merese ini, pandangan mata bisa mencapai seluas samudra. Pesona Mandalika tak hanya dari keindahan panorama alamnya saja. Berjarak 7,5 km atau sekitar 10 menit dari pantai Mandalika, terdapat Dusun Sasak Sade, sebuah kampung suku asli masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dusun adat ini terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Rumah-rumah adat yang unik serta kehidupan masyarakat suku Sasak sehari-hari bisa ditemukan di tempat ini. Ya, manit yang ada di Dusun Sade itu adalah yang seperti yang sampaikan tadi, yaitu karakteristik bangunannya, pola hidup masyarakatnya yang masih memegang teguh prinsip tradisional. Yang sejatinya masyarakat Desa Rembitan memiliki keseragaman yang sama tentang adat istiadat, cara hidup bermasyarakatnya, tetapi untuk saat ini diwakili oleh Dusun Sade karena Dusun Sade yang masih mempertahankan bentuk bangunan adat tersebut seperti itu. Keindahan panorama alam Mandalika didukung oleh budaya unik dan tradisi masyarakat setempat menyebabkan pemerintah Indonesia berkomitmen menggelar Motorcycle Grand Prix atau MotoGP di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, sebuah arena balap motor tingkat dunia, sebuah sirkuit baru dibangun di kawasan ini. Gelaran MotoGP Mandalika akan menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan mampu membawa multiplier effect perekonomian yang besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat serta membawa pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Gelaran akbar ini akan menyerap tenaga kerja hingga 7.500 orang dengan tambahan investasi lokal sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat.
MotoGP Mandalika diproyeksikan menjadi magnet yang dapat menarik kehadiran 100.000 wisatawan. Jumlah ini diharapkan dapat melengkapi jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 300.000 orang per tahun. MotoGP Mandalika juga diproyeksikan dapat mendorong peningkatan belanja wisatawan hingga 40 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Target ini yang disandang oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sebuah badan usaha milik negara BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok. Kita harapkan asing di awal 10-16%. Jadi kalau penontonnya itu 160.000 ya kita pikirkan selama 3 hari ya, berarti sehari 50.000 sekian. Itu 10-16% itu asing, yaitu ya kalau kita ini sekitar antara 16.000 sampai 24.000 asing, sisanya Indonesia. Kenapa dari Indonesia? Karena animo masyarakat Indonesia ini besar sekali. Penetapan Mandalika sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah Indonesia serta keseriusan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika didukung pula oleh Dorna Sports yang merupakan organisasi penyelenggara MotoGP. Dorna Sport memberi restu kepada Indonesia untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan MotoGP tingkat dunia hingga 10 tahun ke depan. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika selain membawa dampak ekonomi, serta-merta akan meningkatkan country branding Indonesia sebagai negara tujuan sport tourism terkemuka di dunia. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Ada 3 poin, ini pesannya pimpinan nasional Pak Jokowi itu harus memberikan nomor satu multiplier effect ya kepada surrounding, itu satu. Yang kemudian adalah country branding ya, kita punya banyak produk Indonesia yang bisa mendunia. Kemudian yang ketiga itu adalah sektor tourism ya, untuk mendongkrak kawasan KEK pariwisata. 2021 sudah di depan mata. Progres pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut. Hingga Agustus 2020, capaian pembangunan sirkuit Mandalika mencapai 60%. Pemerintah optimistis pembangunan arena street race circuit untuk MotoGP 2021 akan tepat waktu. Menjadikan kawasan ekonomi khusus, KEK Mandalika sebagai sebuah destinasi sport tourism terkenal dunia bukan perkara mudah. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang dan pengelola kawasan harus bersinergi kuat dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pemilik event MotoGP. Namun semangat untuk tetap menggelar acara di tahun 2021 adalah energi yang harus dibangun dan dijaga. Terlebih, Mandalika tidak hanya dipersiapkan untuk arena balap dunia, tetapi ditujukan untuk maksud yang lebih besar, yaitu masa depan ekonomi dan kesejahteraan. Yeah, so together with our parent company ITDC, the decision was basically made to propose this particular location. And as far as I understand, Carmelo Espeleta, the CEO of Dorna, also highlighted that this is probably going to be one of the future benchmarks for future circuits as well, because the location is already very unique, and again, we are in the middle of a tourism destination. And that's what makes it extremely exciting. Pembangunan sirkuit Mandalika dimulai sejak Oktober 2019 menggunakan konsep sirkuit jalanan dengan panjang lintasan 4,32 km. Sirkuit jalan raya pertama di dunia ini memiliki 17 tikungan dengan top speed di atas 300 km per jam.
4,31 km itu hanya 3 kali pengereman. Artinya seperti apa? Akan terjadi overtaking yang sangat luar biasa. Akan terjadi aksi-aksi susul menyusul yang sangat luar biasa, dan menurut kita, pandangan kita bahwa ini akan menjadi salah satu sirkuit selain indah juga fantastik ya. Fantastiknya artinya untuk siapa? Untuk pembalapnya sendiri, untuk pabrikan-pabrikannya sendiri, karena disinilah semua kekuatan itu diuji coba, baik dari pembalapnya maupun dari ketahanan mesin sendiri, motor-motor pabrikan itu. Sirkuit MotoGP Mandalika dilengkapi oleh 40 garasi yang siap menampung para pembalap internasional. Kapasitas grandstand diproyeksikan bisa menampung 93.200 penonton, belum termasuk arena tanpa tempat duduk dengan kapasitas 138.700 penonton dan hospitality suites yang bisa menampung 7.700 penonton. Tahap pembangunan yang telah mencapai 60% di bulan Agustus 2020 termasuk pengerjaan groundwork yang dilakukan paralel dengan pengerjaan-pekerjaan lain seperti pembebasan lahan, pemasangan pagar beton keliling, galian tanah trek, dan lain sebagainya dengan pencapaian yang berbeda-beda di setiap pengerjaannya. Sekarang groundwork yang sudah dikerjakan Wika mencapai 62%, 62,5%. Nah, setelah Wika paralel dengan PP juga mulai masuk, nanti awal tahun 2021 PP akan menyelesaikan tahap akhir, yaitu pengaspalan. Nah, di sini yang kita sebut aspal bukan sekedar aspal jalan-jalan biasa ya, ini jalan di mana dilewati oleh pembalap-pembalap kelas dunia dengan kecepatan 340 km per jam ya. Jadi jalan ini sangat-sangat presisi sekali dan harus sesuai dengan standar FIM, Federasi Internasional Motorcycle. Jadi ini nanti akan dilanjutkan atau dimulai lagi aspalnya bulan Januari, sehingga kita plot, kita proyeksikan Juni 2021 selesai. Sirkuit Mandalika memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sirkuit MotoGP yang ada di negara-negara lain. Biasanya, sirkuit akan kosong setelah balapan berakhir. Namun, sirkuit Mandalika akan tetap beroperasi sebagai jalanan umum yang dilalui oleh kendaraan. Inilah alasan mengapa Mandalika disebut sebagai sirkuit jalanan pertama di dunia. Karakteristik ini akan menjadi daya tarik bagi penggemar MotoGP karena bisa melewati jalan yang pernah dilintasi pembalap favorit mereka. Jadi yang menarik kalau kita lihat sirkuit Mandalika ini karakternya, dia diklaim sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia ya untuk perhelatan MotoGP. Itu unik sekali. Kedua, ini yang menarik, kawasannya di kawasan pantai. Jadi pemandangannya sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan pembalapnya nggak pecah konsentrasi ya. Sambil balap dia harus lihat pemandangan pantai yang indah sekali ya. Dan yang menarik lagi, lintasan lurus ini benar-benar panjangnya ideal untuk memacu kendaraan sampai di atas 300 km per jam. Jadi ini akan memberikan suasana atau experience yang menarik sekali sebenarnya. Yang berbeda dengan sirkuit lainnya dibandingkan yang udah ada sekarang. Tak hanya KEK Mandalika yang berbenah, akses menuju arena sirkuit MotoGP juga turut digarap oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satunya berupa pembangunan jalan akses bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Mandalika. Pembangunan fisik jalan sepanjang 17,363 km dan lebar 50 meter ini menelan anggaran sebesar 800 miliar rupiah. Ruas jalanan ini akan memiliki 4 jalur dengan 6 jalur, ditargetkan tuntas akhir tahun 2020. Jadi di sana juga akan kita bangun dari sepanjang 17,363 itu akan ada persimpangan tidak sebidang berupa overpass kurang lebih sekitar 10 overpass dan 1 buah jembatan.
Pembangunan Mandalika Street Circuit yang akan digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021 hingga 10 tahun ke berikutnya tak hanya pembangunan fisik semata. Sirkuit MotoGP Mandalika sejatinya adalah sarana untuk meningkatkan potensi wisata di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas. Peningkatan dan pengembangan pariwisata Mandalika akan berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda-roda ekonomi. Keindahan alam Lombok tak dapat dipungkiri. Keindahan alam dan keunikan adat istiadat masyarakatnya menyebabkan pemerintah memberikan status kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Mandalika. Penyelenggaraan MotoGP yang dimulai tahun 2021 adalah penggerak pertumbuhan ekonomi serta aktualisasi beragam kebijakan investasi. Pesona yang dimiliki Mandalika haruslah dapat mengejar target kesejahteraan masyarakat melalui geliat ekonomi. Sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur Zulkifli Mansyah mengemban tugas untuk menyediakan fasilitas lingkungan yang kondusif serta kenyamanan. Karena ini top priority tourist destination, jadi Menteri PU memprioritaskan misalnya bandara, itu nanti ada perpanjangan landasan. Kemudian karena supaya nanti ngangkut barangnya nggak berkelok-kelok, ada bypass dari bandara langsung ke Mandalika dan itu triliunan rupiah dan sudah dimulai. Kemudian nanti pelabuhan juga menjadi pelabuhan internasional, jadi kalau perhatian dari pemerintah pusat itu luar biasa. Tak hanya menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi pembangunan infrastruktur, pemerintah setempat juga menawarkan kebijakan yang menarik untuk investasi, termasuk kemudahan perpajakan, kepabeanan, hingga perizinan usaha. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 untuk memperbesar arus investasi ke destinasi wisata prioritas, termasuk kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi nanti semua investor itu akan banyaklah kemudahan-kemudahan, banyak hal-hal yang teknis entah masalah pajak, kemudahan izin, ini, itu, dan lain sebagainya. Dan kami sudah mengatakan pada aparat kami di sini, pokoknya masalah investasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, apapun harus kita lakukan menyediakan kartu merah buat investasi ini. Jangan ada yang menyulitkan. Penetapan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan ekonomi dalam skala nasional. Mandalika dipilih sebab memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dapat mendukung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kemajuan Mandalika membawa pengaruh pada beragam sektor lainnya. Nah, kenapa seperti yang kami sampaikan tadi, multiplier efeknya sangat luar biasa buat pembangunan masyarakat dan daerah Lombok Tengah, NTB, ya bahkan negeri kita ini, ya, dimana ini salah satu program juga untuk peningkatan program pariwisata kita, dan tentunya ini akan memicu juga meningkatkan kunjungan destinasi-destinasi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti kita ketahui kan, destinasi di Nusa Tenggara Barat ini sangat kaya, sangat banyak ya, pariwisata, baik yang ada di Pulau Lombok maupun juga di Pulau Sumbawa. Pembangunan landasan pacu di Mandalika serta-merta menggerakkan pula sejumlah sektor terkait pariwisata. Usaha mikro, kecil, dan menengah ikut berpacu mengejar kualitas dan eksistensi yang semakin mumpuni bila MotoGP digelar nanti. Jadi master plan yang terintegrasi itu kemudian menjadi pedoman bagaimana kemudian nanti pemerintah itu mengimplementasi perannya sebagai regulator. Dia menyediakan fasilitas sekarang, fasilitas untuk umum, fasilitas untuk UMKM, membuat kawasan, zonasi untuk untuk para atlet,
zonasi untuk ke para penonton, zonasi untuk ke UMKM di mana mereka bisa berbelanja, makan dan sebagainya. Di dalam arena sirkuit MotoGP Mandalika, sebuah area dipersiapkan untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan luas sekitar 2 hektar. Konsep Bazar Mandalika ini akan menampung 300 lapak UMKM. Dukungan demi dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah setempat mulai dijalankan. Pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas usaha para pelaku UMKM sudah mulai dilaksanakan. Area Bazar Mandalika akan menjadi tempat UMKM yang ramah wisatawan dan memberi ruang pemberdayaan bagi masyarakat pelaku usaha. Sudah 1 tahun ini kita mencoba untuk membangun sinergi dengan ITDC selaku pihak pengembang untuk bagaimana kita di masyarakat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyongsong perhelatan 2021 untuk MotoGP. Di antaranya adalah mempersiapkan skill daripada masyarakat kami. Yang kedua, mempersiapkan akomodasi yang lain. Mudah-mudahan dengan ada gelaran MotoGP tahun 2021, kami selaku pedagang yang ada di sini mendapat keuntungan yang lumayan kan, karena sekarang 1 tahun ini belum ada pemasukan sama sekali, dan mudah-mudahan setelah ada gelaran MotoGP ini tamu banyak yang datang di kawasan Mandalika ini. Nah, mudah-mudahan lebih meningkat gitu, karena kita kan pencarian cuma di sini gitu, hasil bertenun, karena bertani cuma sekali setahun. Tapi mudah-mudahan dengan ada MotoGP untuk tahun depan, mudah-mudahan saat ini akan jadi lebih ramai lagi. Perhelatan akbar MotoGP Mandalika tak hanya sebuah peristiwa olahraga bergengsi tingkat dunia. Mulai 2021, Mandalika akan menjadi perhatian masyarakat sejagat raya. Saat itu pula, ekonomi masyarakat berpacu menuju kehidupan dan kesejahteraan yang lebih paripurna. So, hello everybody, just see you in 2021 in Indonesia. Bye-bye. Let's race in 2021. Thank you, Indonesia, for the incredible project of Mandalika GP. Thank you to the people of Indonesia for the support of this future great event. See you in Lombok.